Assalamualaikum sahabat langit, selamat datang kembali di channel Ilmu Langit. Terima kasih dari hati yang paling dalam karena kamu sudah menyempatkan waktumu mampir ke sini. Kamu tahu, tidak semua orang dikasih kesempatan seperti ini. Bisa duduk sejenak, menyendiri, dan mendengar hal-hal yang mampu menyentuh lapisan terdalam dalam jiwamu. Dan yang lebih penting lagi, kalau kamu sedang menonton video ini, percayalah, kamu tidak sedang menonton karena iseng. Bukan juga karena kebetulan yang tanpa makna. Kamu ada di sini karena langit sedang mengajakmu bicara. Seseorang yang tidak disengaja masuk ke video ini, bisa jadi sedang berada di titik paling genting dalam hidupnya. Dan seseorang yang sedang menyaksikan narasi ini, mungkin adalah orang yang akan segera menerima rezeki yang meledak dari arah yang tidak disangka. Pertanyaannya, apa yang membuat tahajud seseorang begitu dahsyat hingga doanya cepat sekali melesat ke langit? Apa rahasianya sampai semesta seakan membuka jalan dan rezeki datang seperti banjir yang tidak tertahan? Apakah ada amalan khusus? Apakah ada kalimat sakral? Ataukah sebenarnya semua orang bisa mendapatkannya asalkan tahu satu kunci penting? Kita bahas dari awal, karena ini bukan sekadar cerita tentang bangun di sepertiga malam. Ini adalah tentang bagaimana tahajud yang biasa bisa berubah menjadi magnet rezeki yang luar biasa. Sahabat langit, coba kamu ingat-ingat lagi, pernah tidak kamu mendengar cerita seseorang yang hidupnya biasa saja, tapi tiba-tiba melonjak drastis setelah rutin tahajud? Ada yang usahanya mendadak viral, ada yang tiba-tiba didekati banyak pelanggan, ada yang bahkan hutangnya lunas padahal tidak ada logika di balik pelunasannya. Kalau kamu pernah mendengar cerita-cerita semacam ini, mungkin awalnya kamu anggap itu cuma kebetulan atau sekadar kisah motivasi. Tapi tunggu dulu, karena kenyataannya, ada satu hal yang mereka lakukan dengan sungguh-sungguh, yaitu tahajud yang dilanjutkan dengan doa spesial. Doa ini bukan sembarangan, ini adalah doa yang bukan hanya dihafal Nabi Muhammad, tapi juga dilantunkan saat tangis beliau mengalir deras di malam-malam sunyi. Doa yang tidak berhenti di bibir, tapi menembus seluruh relung hati, dan memanggil rahmat Allah dengan cara yang tidak bisa ditolak. Kalau kamu pernah merasa sudah tahajud tapi belum ada perubahan, kalau kamu pernah bertanya kenapa doamu belum dijawab, atau kamu sering merasa seperti ada yang menghalangi rezekimu padahal kamu sudah berusaha, maka mungkin ini saatnya kamu tahu bahwa tahajudmu belum sempurna. Bukan karena kurang rakaat, bukan karena waktunya salah, tapi karena satu hal, doanya belum kamu pilih dengan kunci yang tepat. Hari ini, izinkan Ilmu Langit mengajakmu merenung. Kita tidak sedang berbicara tentang banyaknya jumlah sujud. Kita sedang bicara tentang bagaimana satu kalimat doa, yang sederhana tapi penuh getaran, bisa mengubah arah hidup seseorang. Sahabat langit, bayangkan ini, malam yang sunyi, semua orang tertidur, lampu rumah mati, yang terdengar hanya detak jam dan suara hatimu sendiri. Kamu bangun, ambil air wudhu, kedinginan, tapi kamu tetap jalan ke sajadah. Kamu mulai takbir, rakaat pertama, lalu rakaat kedua, sampai akhirnya kamu duduk bersimpuh, menengadah tangan, dan berkata pelan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi tahu tidak, inilah doa yang pernah mengguncang malam Nabi Muhammad saat hatinya sedang galau. Doa ini bukan sekadar pelengkap, tapi inti dari penyerahan total seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dan hebatnya, setelah doa ini dibaca, satu persatu keajaiban pun mulai datang. Coba kamu ketik 77 di kolom komentar kalau kamu pernah membaca doa ini di sepertiga malam. Ketik 77 kalau kamu merasakan hawa yang berbeda saat membacanya. Karena energi positif itu akan saling menyebar. Dan semakin banyak yang mengetik 77, semakin besar arus kebaikan yang kita bangun bersama. Sahabat langit, yang membuat doa ini istimewa adalah karena kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum bukan sekadar pujian, tapi pengakuan. Kita mengakui bahwa diri kita tidak hidup sendiri. Kita tidak mampu berdiri sendiri. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih sayang Allah. Lalu birahmatika astaghits, kita mengaku bahwa tanpa rahmatnya, kita bukan apa-apa. Kita tidak minta karena kita merasa layak, tapi karena kita tahu, hanya rahmatnya yang bisa menyelamatkan. Kamu tahu kenapa doa ini begitu sering dipakai Nabi Muhammad dalam berbagai keadaan sulit? Karena inilah doa yang paling jujur,
Tidak ada kepura-puraan, tidak ada basa-basi, hanya permohonan tulus dari hati yang remuk. Dan malam tahajud adalah waktu yang paling tepat untuk melantunkannya. Karena saat itulah langit terbuka. Saat itulah malaikat turun membawa catatan. Dan saat itulah segala sesuatu yang disembunyikan bisa naik ke arsy. Coba bayangkan, kalau selama ini kamu bangun malam tapi hanya sekadar membaca doa-doa biasa. Coba tambahkan kalimat ini, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kamu akan merasakan sesuatu yang beda. Bukan hanya di dalam hati, tapi juga di sekelilingmu. Karena langit akan merespon doa yang lahir dari kesadaran yang paling dalam. Dan tidak butuh waktu lama. Tanda-tanda keajaiban mulai datang, entah dari mana, entah dari siapa. Tiba-tiba ada rezeki masuk, ada peluang terbuka, ada hutang yang dilunasi, ada jalan keluar dari masalah yang selama ini membelit. Inilah yang dimaksud dengan rezeki yang meledak dari segala arah. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita mengetuk pintu yang benar, dengan kunci yang benar, di waktu yang paling tepat. Sahabat ilmu langit, kalau malam ini kamu berniat bangun untuk tahajud, cobalah baca doa ini dengan sungguh-sungguh. Bukan cuma karena ingin rezeki, tapi karena kamu rindu disapa oleh langit. Karena kamu ingin dekat dengan Allah. Karena kamu sudah terlalu lama merasa jauh. Dan saat kamu membaca doa ini, jangan buru-buru, tarik napas, tutup mata sejenak. Bayangkan bahwa kamu sedang berada di hadapan Allah langsung. Lalu ucapkan dengan hati yang paling dalam, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kamu akan tahu sendiri, seperti apa rasanya ketika langit mulai menjawab doamu. Dan saat itulah, hidupmu akan berubah, bukan karena dunia menjadi mudah, tapi karena kamu sudah diberi kekuatan untuk menghadapi semuanya. Sahabat langit, jangan berhenti di sini, karena pada bagian kedua nanti, kita akan bongkar rahasia spiritual dari doa Ya Hayyu Ya Qayyum. Apa makna terdalamnya, dan bagaimana cara mengucapkannya agar menggetarkan langit dan membelah jalan rezeki yang macet. Kita juga akan bahas testimoni dari orang-orang yang hidupnya berubah drastis hanya karena satu kalimat ini. Jangan lewatkan bagian selanjutnya, pastikan kamu tetap bersama ilmu langit. Dan untuk sekarang, kalau kamu merasa video ini menyentuh hatimu, kalau kamu ingin ikut menyalurkan energi positif, ketik 77 di komentar. Karena siapa tahu, komentar 77 dari tanganmu adalah awal dari rezeki besar yang akan segera menghampirimu. Sampai jumpa di bagian kedua. Tetap semangat, dan tetap jaga tahajudmu, karena disitulah rahasia langit sedang menunggumu. Sahabat langit, kita sudah sampai pada bagian yang paling penting dari seluruh pembahasan ini. Kalau di bagian pertama kita membuka mata tentang pentingnya menyempurnakan tahajud dengan doa, maka di bagian ini kita akan membongkar lapisan terdalam dari satu doa yang sangat dahsyat. Satu kalimat yang kalau kamu pahami dengan benar, bukan cuma membuatmu menangis dalam sujud, tapi juga membuka jalur-jalur tak kasat mata yang mengantar rezeki ke hidupmu. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Sahabat, mungkin kamu pernah mendengar kalimat ini. Mungkin kamu sudah pernah melafalkannya dalam sujud panjang. Tapi bisa jadi kamu belum benar-benar menyelaminya. Jangan anggap ini hanya bacaan Arab yang indah. Ini bukan cuma barisan kata, tapi ini adalah fondasi keimanan dan kunci permohonan yang mengundang datangnya pertolongan dari langit. Mari kita bedah perlahan. Pertama, Ya Hayyu, artinya adalah, wahai zat yang maha hidup. Kata, Hayyu, bukan sekadar hidup dalam arti bernapas atau berfungsi. Tapi hidup dalam arti yang sempurna. Tidak mengantuk, tidak tertidur, tidak pernah lemah, tidak pernah absen. Saat kita mengucap, Ya Hayyu, kita sedang menyerahkan seluruh persoalan kepada zat yang tidak pernah mati, yang selalu ada, yang tahu segalanya, bahkan saat semua orang meninggalkan kita. Allah yang maha hidup tetap bersama kita. Kemudian kita lanjutkan dengan Ya Qayyum. Artinya adalah, wahai zat yang maha berdiri sendiri. Allah tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh makhluk, tidak butuh bantuan, tapi semua makhluk bergantung kepadanya. Sahabat langit, kamu pernah merasa dunia ini seperti runtuh. Semua orang tiba-tiba menjauh. Tidak ada yang peduli. Bahkan mungkin keluarga sendiri tidak paham dengan luka yang kamu tanggung. Di saat seperti itu, kalimat Ya Qayyum menjadi pengakuan bahwa kamu hanya bersandar kepada yang tidak pernah gagal menopangmu, yang tidak pernah mengecewakan, yang tidak pernah salah langkah.
Jadi, saat kamu bangun malam dan ucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, itu bukan cuma pujian, tapi itu adalah penyandaran total, penyerahan sepenuh hati, bahwa kamu tidak lagi bergantung pada makhluk, tidak lagi mengandalkan angka di rekening, tidak lagi berharap pada jabatan atau proyek, tapi kamu hanya berpegang pada satu zat, Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari doa ini. Birahmatika astaghits, artinya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Sahabat, di sini letak ledakan spiritualnya. Karena kita tidak sedang meminta dengan kesombongan. Kita tidak berkata, Ya Allah, beri aku karena aku sudah tahajud setiap malam. Kita tidak berkata, tolong aku karena aku sudah sedekah. Tidak, kita meminta hanya karena satu alasan. Karena rahmatnya, kita tahu diri, kita sadar bahwa tanpa rahmatnya kita tidak bisa bernafas. Kita sadar bahwa tanpa kasih sayangnya kita bukan siapa-siapa. Dan kita tahu, rahmat Allah jauh lebih besar dari dosa kita. Jauh lebih luas dari masalah kita. Jauh lebih cepat dari segala urusan dunia yang lambat. Sahabat langit, coba kamu bayangkan, kamu bangun malam, sujud dalam gelap, tidak ada yang melihat, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang tahu, tapi kamu ucapkan satu kalimat ini dengan sepenuh jiwa. Dan di langit sana, ada malaikat yang mencatat, ada pintu-pintu rezeki yang dibuka, ada penghalang-penghalang yang hancur, ada jalan keluar yang sedang disiapkan. Dan bukan hanya karena kamu tahajud, tapi karena kamu menyempurnakannya dengan doa yang mengandalkan rahmat, bukan amal. Sahabat ilmu langit, kalau kamu pernah merasa tahajudmu belum menjawab masalahmu, coba renungkan kalimat ini. Mungkin doamu terlalu penuh tuntutan. Mungkin kamu terlalu mengarahkan hasil. Mungkin kamu lupa bahwa yang kita butuhkan bukan jawaban cepat, tapi hati yang tenang, dan jalan yang tepat. Maka mulai malam ini, ubah cara berdoamu. Jangan hanya meminta, tapi serahkan segalanya. Jangan hanya berdoa karena ingin rezeki, tapi berdoalah karena kamu tahu, hanya Allah yang bisa memberimu kehidupan yang bermakna. Sahabat, coba kamu ketik 77 di kolom komentar kalau kamu mulai merasakan getaran kalimat ini dalam hatimu. Ketik 77 kalau kamu mulai merasa bahwa doa ini bukan sekadar lafaz, tapi panggilan, tapi sinyal, bahwa langit sedang menantimu untuk menyebutnya di malam yang sunyi. Dan menariknya, tahajud bukan sekadar ibadah, ia adalah panggung spiritual, di mana doa ini menjadi dialog yang paling pribadi antara kamu dan Allah. Sekarang kita bayangkan lagi, skenarionya seperti ini, seseorang sedang dirundung masalah, usahanya menurun, hutang menumpuk, anak-anak mulai kekurangan, rumah mulai terasa sesak, lalu dia mulai mencoba tahajud. Awalnya hanya 2 rakaat, kemudian 3, lalu ia pelajari doa Nabi. Dan ia ucapkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Apa yang terjadi? Awalnya tidak ada yang berubah. Tapi setelah beberapa malam, ada kabar datang. Pekerjaan lama yang tertunda dibuka kembali. Ada teman lama yang memberi modal. Ada peluang kecil yang tiba-tiba membesar. Apakah itu semua kebetulan? Ataukah itu jawaban dari doa yang selama ini terucap tanpa disadari? Inilah yang membuat doa ini tidak boleh kamu anggap remeh. Karena ia bukan kalimat ajaib, tapi ia mengandung frekuensi spiritual yang sangat tinggi. Ketika disandingkan dengan tahajud, maka ia akan menjadi gabungan paling kuat dalam menarik rahmat Allah. Sahabat langit, kalau kamu sampai di titik ini dan merasa mulai tercerahkan, maka kamu sedang berada di jalur yang tepat. Karena kita belum selesai. Di bagian ketiga nanti, kita akan bahas bagaimana cara mengamalkan doa ini secara konsisten. Apa saja tanda-tanda rezeki mulai dibuka dari segala arah, dan bagaimana menjaga hati agar tetap bersih saat pertolongan itu datang. Karena tidak sedikit orang yang dikabulkan doanya, tapi malah lupa daratan, dan semua keberkahan itu berubah menjadi ujian yang menjatuhkan. Jangan lewatkan bagian terakhir, karena justru di bagian itulah kamu akan menemukan puncak dari perjalanan spiritual ini. Dan sebelum kita akhiri bagian 2, ada satu permintaan kecil. Kalau kamu merasa doa ini menyentuh hatimu, kalau kamu ingin jadi bagian dari arus energi positif yang besar, silakan ketik 77 di kolom komentar. Bukan sekadar angka, tapi sebagai simbol bahwa kamu siap menyambut malam dengan lebih ikhlas, lebih khusyuk, dan lebih memahami makna doa yang luar biasa ini. Sampai ketemu di bagian ketiga.
di mana kita akan gali bagaimana tahajud dan doa ini bisa menjadi peluru utama dalam menghancurkan segala kesulitan. Sampai akhirnya hidupmu dipenuhi dengan kelimpahan rezeki dari arah yang tidak kamu sangka. Sahabat ilmu langit, langit sedang mendengarmu. Jangan berhenti berdoa, karena mungkin malam ini adalah malam yang paling ditunggu oleh takdirmu sendiri. Sahabat langit yang mulia, terima kasih sudah bertahan sampai ke bagian ketiga. Kalau kamu masih bersama ilmu langit sampai titik ini, kami tahu satu hal pasti. Hatimu bukan hati biasa, kamu bukan penonton biasa, kamu adalah hamba yang sedang bersiap menerima limpahan rezeki dari arah yang tidak terduga. Dan hari ini, kita akan membahas puncaknya. Apa saja tanda-tanda langit sudah mulai merestui tahajudmu? Apa indikator bahwa doamu sudah mulai menyelinap melewati hijab langit? Lalu bagaimana cara menjaga arus rezeki itu tetap mengalir, supaya tidak hanya sekadar mampir, tapi mengendap dan melimpah? Sahabat, kamu pasti pernah bertanya, aku sudah tahajud, aku sudah membaca Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Tapi bagaimana aku tahu kalau langit sudah merespons? Mari kita bahas satu persatu. Karena tanda-tanda itu tidak selalu besar, kadang sangat halus, tapi terasa bagi hati yang peka. Tanda pertama, hatimu mulai tenang meski masalah belum selesai. Ini yang sering luput disadari. Orang sering mengira bahwa doa dikabulkan hanya jika masalahnya hilang. Padahal, jawaban pertama dari doa adalah ketenangan. Saat kamu selesai tahajud dan tidak lagi gelisah seperti sebelumnya, itu adalah tanda bahwa langit sedang turun memelukmu. Bukan dunia yang berubah, tapi hatimu yang dikuatkan. Dan percayalah, itu lebih penting dari apapun. Karena hati yang tenang akan mampu menghadapi ujian sebesar apapun. Ketika kamu tidak lagi menangis karena takut, tapi menangis karena merasa ditemani, itu berarti tahajudmu telah menyentuh pintu langit. Tanda kedua, kejadian-kejadian kecil mulai berubah menjadi peluang besar. Sahabat langit, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk langsung. Kadang berupa pertemuan, kadang berupa ide sederhana yang muncul tiba-tiba setelah tahajud. Kadang ada pesan yang masuk ke ponselmu yang membuat hidupmu berubah. Jangan abaikan hal-hal kecil setelah kamu rajin tahajud, karena bisa jadi itu adalah benih rezeki besar yang sedang dikirimkan secara bertahap. Coba ingat-ingat. Pernah tidak kamu mengalami ini? Kamu bangun malam, lalu berdoa sepenuh hati. Besoknya, ada saja jalan keluar yang muncul. Bisa dari orang yang tidak kamu duga. Bisa dari celah yang sebelumnya kamu anggap tertutup. Itulah cara langit bekerja. Tidak frontal, tapi pasti. Tanda ketiga, orang-orang mulai datang membantumu tanpa kamu minta. Inilah efek paling ajaib dari tahajud dan doa yang tepat. Allah menggerakkan hati orang lain untuk menolongmu. Dan kamu tidak perlu menyusun strategi rumit. Tidak perlu pura-pura kuat di depan orang. Cukup sujud dan doakan. Lalu lihat bagaimana langit bekerja dalam diam. Tiba-tiba ada seseorang yang ingin invest. Ada sahabat lama yang tiba-tiba menanyakan kabarmu. Dan ternyata dia datang membawa solusi. Sahabat langit, ini bukan kebetulan. Ini adalah gerakan dari tangan tak terlihat yang sedang membukakan jalan rezekimu. Tanda keempat, hati mulai lebih mudah bersyukur dan tidak iri lagi. Sahabat, jika setelah tahajud kamu mulai jarang mengeluh, mulai lebih sering berkata Alhamdulillah, mulai tidak peduli dengan pencapaian orang lain, itu adalah pertanda bahwa doamu sudah mulai diangkat. Kenapa? Karena saat hati disinai cahaya langit, ia tidak lagi gelisah karena dunia, ia hanya sibuk mempersiapkan diri menyambut karunia. Jadi, kalau kamu merasa hidupmu belum berubah secara materi, tapi hatimu lebih damai, jangan khawatir. Itu adalah tanda awal bahwa jawaban besar sedang menunggu. Tanda kelima, kamu mulai merasa lebih dekat dengan Allah tanpa alasan yang jelas. Ini yang paling spesial. Tiba-tiba kamu rindu bangun malam. Tiba-tiba kamu merasa tidak nyaman jika tidak tahajud. Tiba-tiba kamu merasa ada yang kurang kalau belum mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Itu bukan perasaan biasa, itu adalah jawaban paling mulia dari doa-doamu. Karena rezeki terbesar bukan uang, tapi kedekatan dengan Allah. Dan kalau kamu sudah merasa dekat, maka semua rezeki akan datang sebagai bonus. Sahabat, kalau kamu merasa sudah mengalami salah satu dari tanda-tanda di atas, ketik 77 di komentar. Sebarkan energi positif kepada sahabat langit lainnya, agar semakin banyak yang ikut merasakan keajaiban dari tahajud dan doa Ya Hayyu Ya Qayyum.
Sekarang kita masuk ke bagian penting berikutnya, yaitu bagaimana menjaga arus rezeki agar tetap mengalir. Karena jangan sampai rezeki sudah datang, tapi kita tidak siap, lalu rezeki itu hilang lagi seperti angin lewat. Berikut cara menjaganya. Pertama, jaga kualitas tahajud, bukan hanya kuantitasnya. Banyak orang mengejar jumlah rakaat, tapi lupa menjaga keikhlasan. Lebih baik 2 rakaat yang kamu lakukan dengan penuh penghayatan, daripada 8 rakaat tapi sambil mengantuk dan ingin cepat selesai. Khusyuk lebih penting daripada banyak, dan doa yang kamu lantunkan harus keluar dari lubuk hati terdalam. Kedua, jangan minta karena ambisi, tapi karena kebutuhan ruhani. Jangan salah arah. Kalau kamu minta rezeki hanya untuk memuaskan gengsi, maka rezeki itu tidak akan membawa berkah. Tapi kalau kamu minta rezeki karena ingin membantu orang lain, karena ingin menunaikan amanah keluarga, maka langit akan membukakan pintu-pintunya lebih cepat. Allah tahu isi hatimu, maka jujurlah dalam berdoa. Minta yang baik, bukan yang mewah. Minta yang cukup, bukan yang berlebihan. Karena cukup yang berkah akan jauh lebih membahagiakan. Ketiga, gunakan rezeki itu untuk jalan yang diridhoi. Ini yang sering menjadi bumerang. Setelah rezeki datang, banyak yang lupa daratan. Tadinya tahajud setiap malam, setelah punya bisnis besar, jadwal tahajudnya lenyap. Ingat sahabat, langit tidak suka dilupakan. Jika kamu menjadikan rezeki sebagai alasan berhenti mendekat, maka rezeki itu bisa saja diambil kembali sebagai bentuk kasih sayang. Maka, semakin besar rezeki yang datang, semakin kuat pula kamu harus menempel pada sajadah. Keempat, jadikan doa Ya Hayyu Ya Qayyum sebagai wirid harian. Jangan hanya dibaca saat tahajud, bacalah juga di waktu-waktu tenang, saat di kendaraan, saat sedang berjalan, atau bahkan sebelum tidur. Doa ini akan menjadi pelindung spiritual, menjaga hatimu tetap lembut, menjaga hidupmu tetap dalam jalur yang penuh keberkahan. Kelima, ajak orang lain ikut merasakan manfaatnya. Ini penting, jangan simpan sendiri. Ajak saudaramu, ajak teman kerjamu, ajak siapapun yang kamu temui. Karena semakin banyak orang yang membaca doa ini, semakin luas arus rezeki yang akan terbuka. Bukan hanya untukmu, tapi untuk lingkunganmu juga. Sahabat langit, doa bukan hanya soal kata, tapi soal posisi hati. Kalau kamu menempatkan hatimu di tempat yang benar, maka doa sesederhana apapun bisa mengguncang arsy. Dan kalau kamu gabungkan antara tahajud yang istiqomah dengan doa yang lahir dari kerendahan hati, lalu kamu pasrahkan segalanya kepada Ya Hayyu Ya Qayyum, maka hidupmu akan berubah, bukan sedikit demi sedikit, tapi meledak dari segala arah. Kami percaya, langit sedang menyiapkan banyak hal untukmu, dan kamu tidak akan datang ke video ini tanpa maksud. Sampai di sini, coba ketik 77 sekali lagi, sebagai bentuk energi positif, sebagai sinyal kepada semesta, bahwa kamu siap menyambut rezeki besar dengan tangan yang bersih dan hati yang lapang. Jangan lupa, kita masih punya satu sesi terakhir, yaitu bagian kesimpulan, di mana semua benang merah akan kita rangkai menjadi satu jalan hidup yang siap dilalui bersama. Tetap di ilmu langit, karena tidak ada yang lebih berharga selain jadi bagian dari hamba-hamba yang senang dibangunkan oleh langit setiap malam untuk berbicara dengan penciptanya. Kesimpulan, jalan langit yang meledakkan rezeki dari segala arah. Sahabat ilmu langit yang dimuliakan oleh Allah, jika kamu sudah sampai di bagian ini, itu bukan kebetulan. Serius, ada sebab spiritual yang mendorong hatimu tetap bertahan di antara ribuan konten yang lalu lalang di layar ponselmu. Dan kalau kamu merasa tergerak, ingin rasanya kamu langsung berdiri, mengambil air wudhu, lalu bersujud pada malam sunyi, maka tandanya, hatimu tengah dijemput cahaya dari langit. Terima kasih dari hati yang paling dalam karena kamu sudah mendengarkan hingga akhir. Dan sekarang, kita akan menyempurnakan seluruh pembahasan tadi dengan benang merah yang menghubungkan satu persatu titik makna, tahajud, doa, dan rezeki yang meledak dari segala arah. Kita mulai dari pertanyaan mendasar dulu. Kenapa tahajud? Kenapa harus tahajud? Kenapa bukan zikir biasa saja? Kenapa bukan hanya sedekah? Kenapa harus bangun malam, mengorbankan nyamannya tidur, lalu berdiri dalam dingin yang menggigil? Jawabannya, karena tahajud adalah bentuk ibadah yang sangat rahasia. Ia tak dilihat orang, tak disaksikan manusia, tak dipuji-puji dunia. Ia hanya antara kamu dan Allah.
Ketika kamu bersujud di sepertiga malam, kamu sedang berdialog di waktu paling pribadi. Kamu sedang mengetuk pintu langit yang tak dibuka untuk waktu-waktu biasa. Karena saat itu, arsy Allah berada paling dekat dengan bumi. Doamu tak harus menembus awan. Cukup dibisikkan dalam hati, dan langit sudah mendengarnya. Bukan sekadar salat malam, tahajud adalah deklarasi cinta. Bukti bahwa kamu serius mengandalkan Allah, bukan dunia. Kamu siap melepaskan dunia sebentar demi menggenggam akhirat yang akan mengatur ulang hidupmu di dunia ini. Itulah kenapa tahajud disebut sebagai senjata rahasia orang-orang pilihan. Kenapa doa setelah tahajud itu penting? Ini dia bagian yang sering dilewatkan. Banyak orang bangun malam, salat, tapi lupa, setelah tahajud, ada waktu mustajab yang bisa kamu pakai untuk meminta apapun. Dan bukan sembarang waktu mustajab, tapi waktu emas yang ditunggu-tunggu para wali dan kekasih Allah. Mereka tahu, setelah bersujud di sepertiga malam, tubuh sudah bersih, jiwa sudah bening, hati sudah lapang. Maka saat itulah doa menjadi seperti anak panah. Dilepaskan langsung ke langit, menancap tepat pada takdir yang digenggam oleh tangan para malaikat. Jangan lewatkan momen itu. Doa setelah tahajud adalah saat paling indah untuk menyebut nama-nama impianmu. Rezeki yang kamu harap, hutang yang ingin lunas, penyakit yang ingin sembuh, pasangan yang kamu rindukan, rumah yang kamu idamkan, hingga ketenangan hati yang sudah lama kamu cari. Semua bisa kamu bacakan dengan lirih, dengan air mata, dengan bahasa sendiri, atau dengan doa-doa terbaik yang diwariskan oleh para nabi. Dan satu doa yang menggetarkan langit itu adalah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Doa ini singkat, tapi sangat dalam. Ini adalah doa Nabi Muhammad yang beliau ulang-ulang ketika sedang menghadapi masa-masa sulit. Artinya, wahai Zat yang Maha Hidup, wahai Zat yang Maha Berdiri Sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Saat doa ini kamu ucapkan dalam sujud terakhir setelah tahajud, dengan hati pasrah dan bersih, maka rezeki itu tak hanya datang dari satu jalan, tapi dari segala arah yang tak kamu duga. Bagaimana rezeki bisa meledak? Nah, ini yang paling sering bikin kita heran. Kita sering berpikir bahwa rezeki datang karena kerja keras, relasi luas, koneksi kuat, atau strategi bisnis yang matang. Dan ya, semua itu penting. Tapi ada satu faktor tak terlihat yang jauh lebih menentukan, ridho langit. Ketika kamu membangun hubungan intens dengan Allah di sepertiga malam, kamu sedang membangun koneksi ilahiyah. Ini bukan koneksi biasa, ini bukan hanya networking duniawi. Ini koneksi yang langsung nyambung ke sumber segalanya, Sang Pencipta semesta. Dan dari sinilah semuanya bermula. Tiba-tiba kamu mendapatkan peluang bisnis tak terduga. Tiba-tiba ada orang yang lama tak menghubungi menawarkan kolaborasi. Tiba-tiba pelanggan datang tanpa kamu promosi besar-besaran. Bahkan ada yang tiba-tiba dilunasi hutangnya oleh orang lain tanpa diminta. Ada yang kariernya naik begitu saja. Ada yang doanya terkabul satu persatu tanpa jeda. Semua itu bukan kebetulan. Itulah efek domino dari doa setelah tahajud. Bukan sihir, bukan kebetulan, tapi bagian dari hukum spiritual yang ditetapkan Allah bagi mereka yang mau mendekat di waktu-waktu istimewa. Kekuatan rahasia, istiqomah. Tapi jangan salah sangka, efek dari tahajud dan doa ini bukan seperti sulap. Bukan berarti malam ini kamu tahajud lalu besok pagi langsung kaya raya. Meskipun memang bisa saja terjadi. Yang penting untuk kamu camkan adalah satu kata, istiqomah. Allah sangat mencintai hambanya yang konsisten. Bahkan, jika itu hanya 2 rakaat tahajud, tapi dilakukan setiap malam, lebih dicintainya daripada yang banyak tapi cuma sesekali. Karena itu, pastikan tahajud ini bukan hanya momen semangat sesaat, tapi ubah menjadi gaya hidup spiritual. Bangun malam bukan hanya saat terdesak, tapi juga saat kamu sedang merasa cukup. Doa bukan hanya saat kamu merasa lemah, tapi juga saat kamu kuat dan ingin bersyukur. Ketika istiqomah menjadi bagian dari dirimu, maka langit tak akan ragu lagi untuk membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Tanda-tanda doamu sudah diangkat. Sahabat ilmu langit, sering kali kita bertanya, Ustadz, bagaimana saya tahu bahwa doa saya setelah tahajud itu dikabulkan? Jawabannya bukan dari datangnya uang atau sukses seketika, tapi dari tanda-tanda berikut. 1. Hatimu tiba-tiba lebih tenang, meski masalah belum selesai. 2. Kamu menjadi lebih sabar dan tidak mudah panik. 3.
Pintu-pintu kebaikan kecil mulai terbuka, kemudahan, pertemuan, solusi. 4. Kamu merasa ringan dalam ibadah dan makin rindu untuk salat malam lagi. 5. Ucapanmu mulai mengandung keberkahan dan memotivasi banyak orang. Jika ini sudah kamu rasakan, maka jangan berhenti. Karena langit sedang bekerja, doamu sedang diproses, rezekimu sedang diarahkan. Jangan tergesa, jangan berhenti di tengah jalan. Kamu tak sendiri. Ingat, kamu bukan satu-satunya pejuang tahajud di dunia ini. Di luar sana, ribuan jiwa sedang berjuang di malam-malam sunyi. Ada yang tengah bersujud demi menyelamatkan rumah tangganya. Ada yang menangis karena belum juga dapat keturunan. Ada yang ingin terbebas dari lilitan hutang. Ada juga yang hanya ingin dekat dengan Allah karena rindu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Kamu bagian dari mereka. Kamu bagian dari pasukan langit yang sedang memanggil pertolongan dengan cara paling elegan, tahajud dan doa. Bukan dengan mengeluh, bukan dengan menyalahkan dunia, tapi dengan cara yang lembut namun dahsyat. Dan percayalah, Allah tidak akan mengecewakanmu. Ayo salurkan energi positif. Sahabat ilmu langit, jika kamu merasa hati ini bergetar, merasa makin yakin bahwa malam-malam sunyimu tak sia-sia, maka mari kita saling kuatkan. Ketik 77 di kolom komentar sebagai bentuk kamu ikut menyalurkan energi positif untuk semua pejuang tahajud yang tengah memperjuangkan harapannya masing-masing. Biar semesta tahu bahwa kita adalah hamba-hamba yang tak ingin menyerah, meski dunia terkadang berat. Penutup, tahajud bukan tentang ritual, tapi tentang penghambaan. Doa bukan tentang panjangnya kata, tapi tentang tulusnya hati. Rezeki bukan tentang jumlahnya, tapi tentang dari mana dan untuk apa ia datang. Jangan pernah remehkan malam yang kamu pakai untuk bersujud. Bisa jadi malam itu yang menyelamatkan masa depanmu. Bisa jadi malam itu yang membuat hidupmu naik kelas. Dan bisa jadi, malam itu yang menuliskan namamu di daftar hamba yang dicintai langit. Teruslah bangun malam, teruslah berdoa, dan teruslah percaya bahwa jika kamu menyempurnakan tahajud dengan doa yang tepat, maka rezeki tak hanya datang, tapi meledak dari segala arah. Sampai bertemu di video ilmu langit berikutnya. Jangan lupa, kamu bukan penonton biasa. Kamu adalah bagian dari perjalanan spiritual yang sedang membesar. Terima kasih karena sudah menyimak hingga akhir. Semoga hidupmu dikelilingi keberkahan dan diliputi cahaya dari langit. Amin.